Kisah bangsawan terkejam di dunia, Elizabeth Bathory. Selamat datang lagi guys di Bioskop Frost Diamond. Di series misteri adalah fakta yang terlupakan. Tapi sebelum mulai pasti kalian semua tekan tombol like. Karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya guys. Jangan like, hati-hati guys, silahkan dicari. Jadi kali ini kita akan ngebahas bangsawan yang mungkin bisa jadi bangsawan paling kejam di era peradaban dunia ini guys, yaitu Elizabeth Bathory. Jadi guys, nama lengkapnya adalah Elizabeth Bathory de Hesse guys. Pada tahun 1560 sampai 1614 Masehi. Jadi dia ini adalah seorang bangsawan dari kerajaan Hungaria dan ia dilahirkan dalam sebuah keluarga tertua dan terkaya di Transilvania. Elizabeth ini terlahir dari pasangan Georges dan Anna Bathory yang merupakan bangsawan kaya raya dan salah satu keluarganya bangsawan paling kaya di Hongaria pada saat itu guys. Jadi ya dari kecil ini si Elizabeth emang udah kaya raya ya guys ya. Saking kayanya hartanya tuh sampai kita tuh punya cucu lagi gak ada habisnya guys ya, 7 keturunan guys. Nah keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satunya sepupunya adalah Perdana Menteri di Hongaria. Bahkan pamannya pun Stephen kemudian menjadi raja di Polandia pada saat waktu itu guys. Nah Elizabeth Bathory, susah banget ngomong Bathory yang tinggal dan besar di istana keluarga di Hesse, Hungaria Timur, terlahir di tengah keluarga bangsawan yang istimewa. Jadi Elizabeth ini bener-bener kekayaan tuh melimpah banget guys. Dan pendidikan dan status sosialnya juga gak usah diragukan lagi ya guys ya. Namanya juga orang kaya ya guys ya. Namun keluarga Bathory memiliki sisi lain yang lebih gelap selain segala kekayaan dan popularitasnya pada saat waktu itu. Disebutkan bahwa salah satu pamannya yang lain adalah seorang satanis, yaitu pengikut setan dan juga penganut paganisme. Jadi kalau kalian belum tahu, paganisme itu orang yang mempunyai tradisi menyembah berhala atau patung guys. Sementara seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa. Nah pada tahun 1575 pada usianya yang 15 tahun Elizabeth menikah dengan Franz Nadasi. Susah banget ngomong nama-nama orang luar ya guys ya. Nah jadi dia itu adalah putranya dari Baron Tamas Nadasti, juga dari Hungaria, yang berusia 19 tahun guys. Nah pernikahan mereka dilatar belakangi tujuan politik dalam lingkaran aristorasi. Sebuah rumah di kastil CZT. Susah kali sumpah. Dari tadi ngomongnya susah banget ya guys ya. Jadi pokoknya dia itu mendapatkan hadiah pernikahan sebuah kastil untuk Elizabeth dari Nadasi guys. Nah Franz Nadasi pun adalah seorang bangsawan yang derajatnya tak lebih tinggi dari Elizabeth, sehingga Elizabeth tetap menggunakan Bathory sebagai nama keluarganya guys. Sementara suaminya juga menggunakan nama Bathory. Pada tahun 1578 Nadasi menjadi komandan pasukan Hungaria dan turun dalam perang melawan Kesultanan Utsmaniyah. Jadi pada saat itu selama sang suami berperang, si Elizabeth ini berwenang dalam mengatur urusan bisnis dan kenegaraannya di sana. Bahkan termasuk urusan kesehatan masyarakat di Hungaria. Hal itu pun mendorongnya untuk menjalani hubungan gelap dengan banyak lelaki hidung belang selama suaminya tidak ada di tempat sana guys. Pokoknya udahlah guys, namanya raja, sultan gitu ya guys ya, serahnya dia lah mau ngapain gitu kan. Elizabeth itu bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya. Waduh udah kayak lagu Sheila on Seven aja guys ya. Namun akhirnya ia kembali lagi nih. Meski demikian Elizabeth tetap ketagihan melakukan hal yang menyimpang. Bahkan ia juga menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan dengan bibinya sendiri guys, yang bernama Kontes Clara Bathory. Selain gemar berselingkuh, Elizabeth ternyata mempunyai fantasi sendiri, yaitu gemar menyiksa para pelayan dan budaknya demi memuaskan hasrat anehnya tersebut. Wih, kali ya guys ya. Pelayannya kalau cowok-cowok gitu, buset, apalagi Elizabeth ini cantik gitu loh guys. Ia kabarnya sering dan senang menyiksa para pelayan dengan cara diikat, digantung dan dicambuk secara membabi-babi. Waduh ngeri banget ya guys ya. Pertimbangan nih guys, siapa nih yang mau? Ada nggak? Nah, jadi 10 tahun setelah pernikahan mereka, Elizabeth tidak memiliki anak karena ia dan Nadasi hanya memiliki sedikit waktu untuk bersama-sama. Terlebih ketika Nadasi tengah giat ngejar karirnya, sekitar tahun 1585, Elizabeth melahirkan seorang anak perempuan yang ia beri nama Anna. 9 tahun berikutnya, Elizabeth melahirkan 2 anak perempuan yang bernama Ursula dan Katerina. Pada tahun 1598, ia melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Paul. Ini siapa bapaknya guys? Pelayannya apa ya guys ya? Nah Elizabeth kemudian mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh Dorothea Sezantes. Bisa disebut Dorka, salah satu seorang pelayan terdekatnya guys. Karena pengaruh Dorka, Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukan terhadap pelayan-pelayan lainnya yang masih muda guys. Selain Dorka, Elizabeth dibantu beberapa pelayan terdekatnya, yaitu Suster Ilona Jo, pelayan prianya Johannes Ujvari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darvula yang merangkap sebagai kekasih Elizabeth. Buset dah
guys. Fantasinya luar biasa guys. Tapi pelayan-pelayan ini enakan juga ya guys ya. Elizabeth nih kalau cantik mah mau-mau aja jelas pelayannya guys. Nah pada tahun 1600 Nadazi meninggal di usia 51 tahun. Tetapi tidak diketahui penyebab kematiannya dia guys. Apakah karena penyakit atau luka akibat peperangan. Nah setelah kematian Nadazi mulailah muncul desas-desus di mana Elizabeth melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Dalam usianya yang mulai memasuki 40 tahun, Elizabeth takut kehilangan kecantikan karena udah tua guys. Nah Elizabeth ini kayak anak-anak TikTok aja guys, takut tambah dewasa guys. Wah zaman dulu kira-kira ada skincare nggak sih guys? Kayaknya ada sih, tapi masih herbal kayak gitu ya guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan lagi, pastinya kalian semua nonton video ini sudah menekan tombol like ya guys. Sekarang satu like kalian bisa menarik jadi orang kaya. Yang like hati-hati guys, kalian akan dicari. Nah hingga suatu hari, seorang pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth tidak sengaja menarik rambutnya. Elizabeth pun menampar pelayan itu dengan keras hingga berdarah-darah nih guys. Melihat darah pelayan tersebut mengenai tangannya, dia segera berpikir bahwa darah tersebut akan memberinya kesegaran dan awet muda. Buset, udah psikopat lagi guys ya. Padahal ya guys ya, kalau kalian mau kesegaran, kalian tinggal minum aja adem sehari gitu guys ya. Jangan sampai membunuh dan menyiksa orang gitu kan, kasihan guys. Nah kekejamannya pun dimulai. Awalnya Elizabeth membunuh pelayan-pelayan di kastilnya, kemudian putri-putri petani setempat. Kemudian dikatakan korban Bathory bertambah dari kalangan putri bangsawan yang berstatus lebih rendah yang dikirim orang tua mereka untuk belajar sopan santun di istana. Bahkan dikabarkan Bathory juga memerintahkan untuk menculik para korbannya guys. Wah ini GG banget, Elizabeth ini udah lord guys, udah lord tingkat tinggi ya guys ya. Elizabeth pun juga membuat lowongan kerja fiktif bagi gadis-gadis desa agar mau datang ke kastilnya. Setelah berhasil memancing para korbannya, Elizabeth ini akan menyiksa mereka sampai meninggal guys ya. Cara yang dilakukan pun sangat kejam sekali. Untuk memenuhi kesenangannya yang dihadapi itu, dia punya kamar khusus penyiksaan di dalam kastilnya tersebut ya guys, yang disebut Her Ladyship Torture Chamber guys. Buset, namanya sekeren itu ya guys. Pokoknya itu kayak ada tempat khusus gitu kan, kayak di sebuah terowongan ada alat-alat buat kesenangannya si Elizabeth inilah pokoknya guys ya. Di tempat itu Elizabeth akan mengikat, memukul, membakar, mengocok-ngocok hingga membiarkan korban kelaparan sampai meninggal guys. Nah jadi korban ini para gadis-gadis ya guys. Kasihan nih guys si Elizabeth ini, apakah karena iri kecantikan dari cewek-cewek lainnya gitu ya guys, atau gimana zaman dulu ini guys. Nah Elizabeth pun kemudian memerintahkan budaknya untuk mengumpulkan darah mereka dalam sebuah ember dan dituangkan ke dalam kolam pemandiannya. Jadi pokoknya kayak si ratu ini mandi marjan merah gitu lah guys ya. Buset, serem sekali guys. Nah Elizabeth hanya akan memilih darah wanita muda yang masih perawan. Ia berkeyakinan bahwa dengan mandi darah seorang gadis perawan, maka penuaannya tidak akan terjadi pada dirinya. Buset guys, sumpah dah. Lu tahu dari mana Elizabeth? Nah, agar tidak terlihat mencurigakan, Elizabeth akan memakamkan para korban dengan prosesi pemakaman dengan pendeta agama. Namun, hal ini tidak bertahan lama karena jumlah korban semakin banyak. Pendeta pun menolak untuk melakukan tugasnya karena gadis-gadis yang meninggal ini tidak diketahui penyebab kematiannya guys. Jadi nggak kayak sekarang ya guys ya, kalau ada kematian pasti setidaknya bisa terungkap kejadiannya gitu. Kalau zaman dulu kan dia rajanya, dia pemimpin, mau meningguin siapa aja gak bakal ketahuan, gak bakal diusut. Dia rajanya soalnya guys. Nah, Elizabeth pun mengancam agar ia tidak menyebarkan berita tentang kebiasaannya ini. Mulai kehabisan alasan, Elizabeth tidak lagi mengubur jasad para korban, melainkan membuangnya secara asal ke beberapa lokasi seperti sebuah ladang, sungai yang mengalir dari belakang kastil, kebun sayur, dan banyak lagi lainnya guys. Pokoknya udah gak cara lama lah dipakai guys. Pokoknya dia tuh memiliki cara-cara baru untuk menyingkirkan para korbannya ini guys. Nah jadi ada salah satu korban yang sempat melarikan diri dan menceritakan kepada pihak berwenang tentang apa yang terjadi di kastil tersebut. Pada tahun 1610, Raja Hungaria saat itu adalah Matthias II. Jadi Raja Matthias II memerintahkan Georgi Thurzo untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Thurzo merupakan tokoh terkemuka yang menjabat Palatin of Hungary. Jadi itu semacam pejabat tinggi kerajaan gitu ya guys ya. Nah selain itu dia juga sepupu Bathory dan dipercaya Franz Nadazi akan memberikan proteksi untuk istrinya itu kala sang komandan menyadari umurnya tak lagi panjang guys. Ada aja gitu ya guys ya. Mungkin karena suaminya meninggal ya gitu ya guys ya. Dia jadi psikopat, nambah psikopat gitu ya guys ya. Disikat biar dia itu biar gak tua lagi guys. Ada ya orang kayak gitu guys ya. Tahu dari mana gitu kan. Coba aja skincare udah ada pada zaman itu gitu guys ya. Gak bakal terjadi seperti hal-hal ini gitu kan. Coba dari kalian pakai skincare guys, pakai Frontera official ya guys ya. Langsung putih guys. Langsung pokoknya kelihatan putih kalian ya guys ya. Nah kita lanjut lagi guys ya. Pada tanggal 30 Desember 1610 mereka mendatangi kastil dan melihat pemandangan yang mengerikan. Semengerikan kehilangan dia guys ya. Pokoknya ngeri banget gitu guys ya. Nah jadi dari ruangan utama mereka menemukan seorang gadis yang telah meninggal dalam kondisi kehabisan darah. Sedangkan yang masih hidup pada tubuhnya terdapat lubang yang udah sempat ada benda di dalamnya ya guys ya. Di ruang bawah tanah mereka juga menemukan beberapa gadis yang masih hidup dan beberapa di antaranya telah disekui beberapa kali guys ya. Sedangkan di bawah kastil mereka menemukan sekitar 50 gadis yang udah meninggal. Antara Maret hingga Juli 1610 anak buah Thurzo mewawancarai 52 saksi di mana 34 di antaranya adalah pelayan Elizabethnya
sendiri. Berbagai laporan dan kesaksian mengatakan Bathory memasukkan para korban ke dalam alat penyiksaan bernama Iron Maiden, membakar mereka, memukul mereka sampai meninggoy menggunakan sebuah tongkat guys, menuangkan air es ke tubuh mereka dan membiarkan mereka membeku di sana. Dia juga dikatakan menutupi tubuh korban dengan madu agar kulit mereka dimangsa serangga. Bathory juga dikabarkan menggigit potongan daging dari dada dan wajah para korban. Bathory ini juga dikabarkan menggunakan gunting sebagai benda favoritnya untuk memotong bagian tubuh para korban guys. Ini Elizabeth ini gila banget sih guys. Udah the lord of the next level ya guys ya. Udah gila banget ini orang gitu kan ya guys ya. Buset, ada orang gini loh guys. Ini masih panjang loh ceritanya guys ya. Nah, jadi Elizabeth mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan menolak untuk muncul dalam persidangan pada saat itu. Benar-benar definisi cewek itu tidak pernah salah ya guys ya, si Elizabeth ini. Nah, pengadilan pun mengungkapkan bahwa sebagian besar gadis disiksa selama berminggu-minggu, bahkan udah berbulan-bulan mereka dipotong dengan gunting, ditusuk dengan sebuah pin, bahkan digantung di langit-langit untuk membuat sebuah air mancur darah. Aneh-aneh aja guys ya, dikira manusia itu sate kali sama dia guys ya. Menurut keterangan tersebut, korban kekejaman Bathory awalnya adalah anak-anak gadis berusia 10 hingga 14 tahun. Jadi masih bocil-bocil macam kalian nih guys, masih kecil-kecil gitu kan. Kasihan banget sih ini guys. Mereka adalah anak-anak rakyat jelata, kebanyakan ditawari pekerjaan sebagai pelayan di kastil dengan bayaran yang sangat tinggi. Salah satu budak Elizabeth bersaksi bahwa sekitar 40 gadis telah disiksa dan dimeninggoykan. Namun faktanya Elizabeth membunuh sekitar 650 wanita berdasarkan catatan dalam buku hariannya. 650 cok. Buset dah guys, ini gila banget nih cewek gitu ya guys. Tapi ini udah zaman dulu ya. Semoga sekarang nggak ada seperti ini lagi lah. Nah, catatan lengkap mengenai persidangan ini berada di Hungaria. Setelah mendengar berbagai tuduhan itu, Turso akhirnya mendakwa Bathory hanya dengan kematian 80 gadis. Angka korban yang asli diperkirakan mencapai 650 jiwa. Muncul dari seorang pelayan bernama Susanna yang mengaku melihat buku harian sang majikan yang berisi daftar nama seluruh korban guys. Pokoknya di buku itu dia ngedaftar nama-namanya gitu loh guys ya. Ada si A, B, C, Z 650. Bayangin ya guys ya, tapi cuma didakwa sama si raja cuma 80 gadis yang meninggoy guys. Kasian, sisanya nggak kelihatan berarti ya guys ya. Nah, menurut si pelayan, buku itu berada di tangan salah satu pejabat pengadilan tapi tak pernah ditemukan sampai sekarang. Nah, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ini kecuali Elizabeth dipenggal dan dikremasi. Karena menyandang status bangsawan, Elizabeth tidak diizinkan oleh hukum untuk dieksekusi. Enak banget si Elizabeth ini, sumpah deh guys. Seenaknya dewe gitu guys. Gimana nih, paling sultan gitu guys ya. Bayar pajaknya pasti paling tinggi dia pada saat itu. Kalau dia meninggoy, ambles negaranya guys ya, nggak ada pajak lagi guys. Ya gimana, orang paling kaya ya guys ya. Pendapatan negara pada saat itu ya dia. Terlalu OP nih orang guys. Pengadilan tidak pernah menghukum Elizabeth atas kejahatannya. Namun Raja Hongaria memerintahkan Elizabeth dikurung dalam kamarnya di istana Cacatit selama sisa hidupnya. Pokoknya seumur hidup gitu ceritanya guys ya. Para pekerja kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan jendela ruangan kamar Elizabeth dengan tembok dengan hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman pada saat itu. Nah, di tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth diisolasi dengan tembok di kamarnya sendiri, seorang penjaga melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth tidak tersentuh selama seharian penuh. Penjaga itu kemudian mengintip ke dalam dan melihat sang contes tertelungkup dengan wajah di lantai. Elizabeth yang dengan nama The Blood Countess Bathory meninggal di usia 54 tahun pada 21 Agustus 1614. Reruntuhan kastil itu kini menjadi objek wisata kawasan yang masuk ke dalam teritori Slovakia ya guys ya. Dikenal dengan nama Kastil Cacatis guys. Buset. Like dulu video guys. 1 like kalian bisa menarik menjadi orang kaya guys. Yang nggak like, hati-hati kakak kalian cari. Nah, jadi Elizabeth menjadi salah satu wanita terkejam sepanjang sejarah ya guys ya. Bahkan dirinya dimasukkan dalam Guinness Book of Records sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak dalam waktu 25 tahun. Ia telah menyiksa dan membunuh 650 gadis muda. Setelah ditelusuri, ternyata Elizabeth Bathory adalah hasil perkawinan sedarah yang disebut membuatnya mengidap epilepsi. Akibat penyakit itu, Bathory berkali-kali kejang sejak dia kecil guys. Sebagai penulis dan sejarawan percaya, Bathory mengalami kepuasan psikologi dan seksual ketika membunuh seperti pembunuh berantai pada umumnya guys. Jadi udah psikopat lah pokoknya guys ya. Bahwa penyiksaannya tak hanya meringankan serangan epilepsi dan kemarahannya, tetapi juga membantunya meremajakan kulit guys. Dalam artikel jurnal berjudul Vampire of Megalomaniac serial killer The Blood Countess Elizabeth Bathory, Santos mengungkapkan bahwa asal-usul perilaku kejam dapat dikaitkan dengan lingkungan tempat seorang dilahirkan. Dan itulah yang menjadi salah satu penyebab kenapa Elizabeth Bathory melakukan hal tersebut guys. Sampai para sejarawan menemukan bukti baru dan kuat, Elizabeth Bathory masih akan tetap disebut telah melakukan 80 atau 650 penyiksaan dan pembunuhan. Elizabeth Bathory juga menginspirasi pencipta karakter vampir yang biasa kita tonton di film, series maupun TV guys ya. Oh, jadi gitu. Jadi gitu guys. Wow, ternyata dari Elizabeth Bathory kita mengetahui vampir
vampir guys. Jadi Elizabeth meminum mandi marjan merah biar dia awet muda kayak vampir. Wah, gila. Plot twist yang sangat membagongkan sekali ya guys ya. Nah, banyak juga sejarawan berpendapat bisa Elizabeth Bathory ikut andil dalam penciptaan karakter tersebut si vampir itu ya guys ya. Apalagi ada sejumlah keterangan yang menyebut Bathory menggigit dan memakan daging korbannya. Tak hanya mandi darah, perempuan itu juga konon menghisap cairan yang keluar dari luka korbannya. Bahkan penampilannya cocok dengan gambaran vampir perempuan. Bola matanya coklat, tua, parasnya cantik, rambutnya hitam berkilau, dan lekuk tubuh yang feminim guys. Buset, udah kayak cewek cantik loh padahal guys ya. Tapi gara-gara dia punya penyakit, jadi dia gampang marah. Jadi dia menghilangkan penyakitnya itu dengan cara seperti ini guys. 650 wanita gitu lah guys ya. Dan ya guys ya, gimana menurut kalian si Elizabeth ini guys ya? Ada nggak dari kalian yang mau sama Elizabeth guys? Dan ya guys, kalau kalian punya cerita lagi, kalian tinggal komen aja di bawah. Dan misalnya kalian nggak ketawa, kalian bisa paksain ketawa. Dan I love you guys. Bye bye.